minka salam wa yaqulu a'tinil ladzi tajahhazta bihi faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an yubaraka laka fihi, rawahu Muslim. Jadi hadis yang terakhir ini dari bab ini, dari Anas radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya ada seorang dari Bani Aslam, dari suku Aslam, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, memang kondisinya akan berangkat perang. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kepingin ikut perang, tapi saya tidak punya bekal sama sekali, dan bawa nggak ada bekal sama sekali. Memang orang kurang mampu. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, di rumah saya tidak ada apa-apa. Itu dalam riwayat lain dijelaskan oleh para sahabat seperti itu. Sampai di rumahnya itu tidak tersisa sama sekali. Panggil teman uripi, soro sungguh. Maka kemudian dia mengatakan, saya kepingin berangkat perang ya Rasulullah, tapi saya tidak punya perbekalan sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Anda pergi kepada fulan, ada seseorang itu, seorang sahabat, itu dia sudah menyiapkan peralatan untuk perang, sak kendaraannya semua. Dia sudah menyiapkan bekal untuk perang, tapi kemudian dia sakit. Maka kemudian didatangi oleh pemuda ini tadi. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah kirim salam kepadamu, mengatakan bahwa Anda yang telah disiapkan untuk perang, suruh kasihkan kepada saya yang akan berangkat perang. Akhirnya kemudian diperintahkan oleh orang ini tadi menyuruh kepada istrinya, minta tolong barang-barang yang sudah disiapkan untuk perang kemarin itu, sekarang kasihkan kepada pemuda ini semua, dan jangan ada yang disisakan satupun. Mau itu kan dekat-dekat nek bojone sing berangkat, sapa sing berangkat? Aku dhewe yo, tidak yakin. Begitu ditakon, sapa sing berangkat iku? Wah, iku koyo nek berangkat itu susui dari balik mereka. Jadi suatu angel ngono itu. Nah, itu model-model seperti itu ada, mulai dari zaman Rasulullah itu ada. Kalau suaminya sendiri yang berangkat, uang 100.000, mau berangkat kemana? Mau ke itu apa? Mau beli-beli, mau belanja ke supermarket. Akhirnya 1.000 di kano kabeh. Cukup iki. Wis. Tapi nek wong liya sing berangkat sapa? Anake sing berangkat. Atau misanane sing berangkat. Waduh, kok daripada susu isi akeh. Nanti kembaliannya masih banyak terus nanti dikembalikan. Waduh, dikasih uang pas saja. Ada uang 70.000. Entah kira-kira 70.000. Ate ngono. Nanti kalau kurang tambahin dulu ya wis nemen. Ate ngono wis nemen iki tak. Nah, kemudian dikatakan oleh suaminya ini, jangan dikurangi sedikit pun. Yang kemarin disiapkan untuk saya, berikan kepada pemuda ini semuanya. Jangan disisakan sedikit pun. Kemudian dia mengatakan apa? Dan tidak ada yang Anda sisakan, melainkan akan ada barokahnya sama sekali. Kalau barokah, dia mana dulu mau ya Allah, mau sampaikan. Maka kemudian di dalam amal perbuatan, ila asbahta, kalau seandainya Anda bangun pagi dalam keadaan mukmin, jangan nunggu sampai nanti sore. Salah tanpa diri masak, jangan nunggu nanti sore. Wa idza amsayta fala tantadhiru sabah. Kalau Anda bangun dalam keadaan sore, jangan nunggu nanti pagi. Ono duit saiki, nah sekarang dipikirkan yang mau disedekahkan itu berapa? Ojo ono duit alhamdulillah oleh kemudian dapat kerja berapa juta. Mau disedekahkan 500.000. 500 itu dintainya begini. Nanti barangkali ada butuh-butuhnya ya simpan. Diniatkan sudah untuk sedekah. Kok tambah suwe. Bojone kepingin ini kebutuhan kita masih banyak, ditahan sampai besoknya. Begitu besoknya ternyata kebutuhan belanja, anak belanja berkurang 1.000. Jadi petang sing niatnya aslinya sedekah 500.000. Nah, karena kemudian kebutuhan katanya berkurang lagi 100.000. Ditunggu lagi sama dia sampai besok ternyata dibutuhkan lagi, berkurang lagi 100.000. Ketok kelambian karena apa iki kelambi tuku maneh berkurang 1.000. Sing asline niat 500.000 kali 300. Besoknya lagi ditunggu tinggal 300.000. Rasulullah tahu metode ngono itu. Makanya kemudian ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat asar. Begitu
selesai sholat asar langsung Rasulullah langsung pergi ke tempat istrinya, Siti Aisyah. Begitu kemudian terburu-buru setelah salat langsung, tidak biasa Rasulullah seperti itu. Biasanya nunggu sampai zikir sampai selesai. Ada sahabat yang nanya-nanya apa, kalau sudah selesai baru masuk ke kamar. Ini tidak, tanpa nunggu, begitu salat langsung pergi. Setelah pergi kemudian Rasulullah SAW bawa bungkusan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Begitu balik kelihatan sahabat heran, ya Rasulullah apa yang Anda lakukan? Kata Rasulullah SAW, saya lupa bahwa di rumah itu ada emas. Di rumah ada emas. Dan saya tidak mau kalau seandainya emas ini nanti yang akan menahan saya. Wong begitu ketinggalan, begitu meninggalkan sesuatu yang tidak begitu berharga, aman. Tapi seumpama yang ditinggalkan barang yang berharga, kok kepikiran sih? Coba antara rumah yang baru dibangun, belum ada apa-apanya, ditinggal walaupun tidak dikunci, ditinggal aman. Kenapa? Gak ada apa-apa. Maling ngapain melbu apa sih ngapain gitu? Apa sih ngapain dicolong? Gak ada apa-apa. Mau sampai bertani tel? Karena mungkin. Mau sampai bertani tel? Karena mungkin. Karena dia meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Tapi semakin banyak yang Anda tinggalkan di rumah, kunci ketinggalan, cakap tanggung. Begitu takbir Allahu Akbar. Kunci lain dari cukup mau. Ya Allah. Pas kelabonan maling gitu ngambil deh. Begitu sembahyang itu akhirnya sembahyang itu tidak mikir Al-Fatihah, ada mikir segala macam. Ngitung kerugian kalau seumpama hilang. Tipu mobil ono 300 juta. Mari ono TV 500.000. Buat itu kabeh gede. Jadi bisa sembahyang Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Imam enak bocoran tidak direken sama sekali. Tak direken. Hitungi duit sing nang omah iki seumpama hilang kuat lain. Akhirnya kemudian mulai takbir pertama sampai salah pikiran kunci nang omah ketinggalan di rumah. Apa mana media kemudian ada kemudian ingin tahu duit ada bojoni, ingin tahu duit nang bojoni, terus kemudian kuncinya ketinggalan, kunci lemari. Kunci lemari ketinggalan, waduh geger perang ini bermari ini. Tutup omah teman kan dibuka, duit ternyata kita duit, perang hebat, maka kemudian kata Rasulullah SAW, saya tidak mau kalau seandainya dunia itu mengikat hati saya, kepikiran. Tambah ke dunia, tambah kepikiran. Makanya kata Sayyidina Ali, ilmu jauh berbeda dengan harta. Ilmu akan menjaga Anda, tapi harta Anda yang menjaga harta. Makom ini. Maka kemudian yang diajarkan di dalam hadis ini, fawallahi la tahbisi minhu syai'an yubarak laka fi. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, kau barokah. Tak ada barokahnya. Kenapa? Ada uang yang ditinggalkan. Iya, itu ada uang sisa. Terus butuhnya buat apa? Dibuat apa? Nanti kemudian hal-hal yang tidak penting muncul nanti. Subhanallah. Begitu ada duit sisa, mesti ada kemudian kebutuhan-kebutuhan kadang-kadang tidak penting muncul kabeh kepingin ini muatan terus. Dunia itu kalau mau diikuti, dalam teh. Makanya kemudian dianjurkan untuk bersegera dalam berbuat kebaikan, untuk bersegera. Kenapa? Kalau seandainya semakin lama ini semakin berkurang. Nanti saja sedekah tumbuh kaya. Begitu orang dalam kondisi melarat, sedekah 2,5%, zakat 2,5% itu terasa ringan. Kenapa? Umpama duit 100.000, 2,5% itu murah. 2,5% itu murah dan dia merasa itu tidak ada apa-apanya. Tapi seumpama bayaran 1 minggunya sakit 1 miliar, itu kalau mau disuruh sedekah, disuruh zakat 2,5%, mikir dulu 2,5%. 2,5% itu kalau diputer, itu iso gawe tuku omah, gawe dikontrak-kontrak kok, ganjel-ganjel weteng ngono. Dosa ini kalau sudah seperti itu panjang. Makanya kemudian disuruh bersegera. Jangan nunggu nanti kalau kaya, iya nek menani sugih. Nek tambah melarat, tambah tak sedekah sama sekali. Aku niat sedekah kok kepingin sugih. Tak anteni sampai sugih, lah kok tambah dak sugih, tambah melarat. Itu jadi teni. Jangan menunggu. Kalau seandainya pagi, jangan tunggu sampai sore. Wa idza amsayta, kalau Anda bangun dalam keadaan sore, wal balad dan tadul sabah, jangan tunggu sampai pagi. Nek lakarnya sing apik langsung laksanakan. Jangan nunggu nanti, masih ada nanti. Tidak selesai, masih ada nanti. Tidak ada selesainya. Kalau seandainya masih nunggu nanti, tidak akan ada selesainya. Kemudian bab yang selanjutnya tentang tolong menolong dalam hal taat dan takwa.
Ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Maidah ayat 2. Allah Ta'ala menjelaskan di akhir itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Allah Ta'ala menjelaskan, salinglah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Makanya kemudian dari lafaz sebelumnya, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam lafaz yang sebelumnya, jangan sampai kebencian Anda kepada sesuatu menjadikan Anda tak mau berbuat adil. Menjadikan Anda tak mau berbuat adil. Mentang-mentang jadi ketua takmir, atau mentang-mentang jadi kemudian anggota takmir, terus ada orang yang alirannya nggak cocok sama dia. Wah, langsung dimusuhi sama dia. Dosa sebaik nanti, waduh sudah. Ya Allah, wah dimusuhi atau masjid Allah Ta'ala. Dan itu masjid, bukan. Ini nah. Maka kemudian jangan sampai itu kemudian penting. Ini penting. Jadi bagi seorang ayah, jangan kemudian memilih, wah ini anak yang lebih dikasih, ini anak yang lebih disayang, tapi tambah dibela lebih. Nanti menimbulkan ketidakpercayaan anak kepada orang tuanya. Anak tak percaya kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Ya itu mau. Untuk milih-milih, wah ini anak ini sayangnya luar biasa. Kalau sama ini bencinya luar biasa, nah itu yang salah. Itu yang salah. Makanya pentingnya orang membagi kasih sayang itu ada di sana. Dibagi dan kemudian khusus kepada ini tidak terbagi, justru tidak terbagi tambah salah. Tidak terbagi itu tambah salah. Apakah itu? Karena sayangnya kepada ini toh. Sing lain tidak direkan anak-anak ini. Nah itu pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada anak yang paling saya cintai. Ini mau saya kasih. Ditanya sama Rasulullah, apa yang lain dikasih juga? Enggak ya Rasulullah. Nah itu, apakah anda tidak tahu tak kalau seandainya semua anak anda itu berbakti? Ya pengen ya Rasulullah. Kepingin semua orang tua, kepingin anaknya semua berbakti kepada orang tuanya. Maka kata Rasulullah SAW, jangan membedakan di antara mereka. Oh sing iki dikai, sing iki tidak dikai, sing iki tidak dikai, terus dititil. Mentang-mentang sing iki luwih sugih, yang ini kemudian lebih bisa mencari nafkah. Akhirnya tidak dikasih sama sekali. Tadi diperhatikan sama sekali. Yang tidak bisa mencari nafkah diperhatikan terus. Akhirnya begitu sudah dewasa, orang ini kasus aja. Model ini kasus aja. Orang itu datang bolak-balik nangapi. Kenapa? Ada anak yang kemudian dinilai sama orang tuanya, dia bisa cari nafkah sendiri. Ada anak yang bisa cari nafkah sendiri. Kemudian yang satu karena dia sifatnya masih kekanak-kanakan, kadang-kadang kena narkoba segala macam. Akhirnya yang lebih diperhatikan sama orang tuanya yang kena narkoba ini mau. Yang baik ini serius kena ini mau tidak didelok sama sekali, tidak diperhatikan sama sekali. Akhirnya kemudian muncul perasaan dari anak ini tadi karena dia tidak diperhatikan sama sekali. Wah berarti orang tua saya tidak butuh kepada saya. Begitu orang tuanya meninggal, itu hubungan saudara itu pecah gara-gara itu. Hubungan saudara bisa pecah gara-gara kayak gitu. Kenapa? Di sini harus didelok ya Mbak. Dulu saya Mbak aku di sini bayari abang kabeh. Tak beli kabeh. Aku tidak didelok sama sekali. Kon sing bener itu ngono sampai kena narkoba segala macam. Gue ini apa dientek-entekno kon. Gue apa dientek-entekno kon. Ayo, kira-kira satu. Gara-gara itu mau. Gara-gara seperti ini. Kenapa? Orang tua kurang memperhatikan salah satu penting. Sing apik didelok sing apik, dikembangkan apinya. Yang elek iki dikenakno, iki dikenakno. Bagaimana caranya biar bisa jadi api? Jadi kayak ngono coroi. Dan kemudian yang satu karena wis apik gak didelok sama sekali. Ono kadang-kadang sebaliknya kadang-kadang yang bagus yang dilihat tuh dibangga-banggakno. Sing kelarat-kelarat dulu-dulu iki gak sing didelok sama sekali. Dan direken sama sekali. Kok gak tau kayak aku duit lho. Itu justru begitu kemudian mati tak harus dijual sama sekali. Kenapa? Yang sibuk ambil dunia ini, yang sibuk yang biasa ngasih uang ini tadi sudah sibuk dengan dunianya sendiri, yang melarat karena gak tahu disambangi, tak tahu tidak pernah dilihat sama orang tuanya, akhirnya ya gak ikut mendoakan juga. Kenapa? Kok gak tahu nyambangi aku kok. Nanti kacau kan? Makanya kemudian model Islam itu dibagi sama Rasulullah SAW. Bagus sistem dalam Islam itu. Apa? Orang itu perlu untuk berbuat adil. Maka kata Allah Ta'ala untuk berbuat adil ini perlu musyawarah. Kenapa? Ada kalanya orang yang tidak punya masalah seperti itu dia bisa memutuskan lebih adil. Dia bisa memutuskan lebih adil. Kenapa? Tidak terlalu banyak setan yang hinggap.
Makanya dalam hubungan suami istri, Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya ada masalah, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Cari juru damai dari pihak laki, cari juru damai dari pihak perempuan yang pikirannya dingin, bukan yang sudah biasa disetani. Kenapa? Ini kemudian kalau seandainya juru damainya, misalkan yang perempuan punya saudara perempuan, wah ini biasa kumpul bareng, nangis bareng, aku dulu melok cerita bareng. Yang diutus dari perempuan ini tadi udah selesai masalah, tak bakal selesai masalah. Kenapa? Dia merasa saudaranya yang paling betul, dulurku paling kena. Sing sebelah kono ngerosok, dulurku sing paling kena. Kira-kira terus, tak mari-mari. Makanya butuh juru damai yang tidak terbiasa terprovokasi dengan ini tadi. Nah, jadi pentingnya itu ada di sana. Tapi tetap harus mendalami masalah. Iya, apa masalah? Duduk permasalahannya ada di mana? Mesti ngerti. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan keadilan, kedamaian. Islam itu tidak diajari temenan, tidak dipelajari temenan. Tertata rapi. Rasulullah SAW umurnya 63 tahun menerima risalah, kemudian mengajarkan kepada umat lengkap full, bisa digunakan untuk orang yang umur sampai 100 tahun. Nah, kemudian Rasulullah itu umurnya 63 tahun, kemudian karena wahyunya turun hanya 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun total. Nah, kemudian orang yang berumur 63 lebih tidak berfungsi berarti sampai orang umur berapapun dari semua golongan itu tetap ada ajarannya. Modelnya itu. Jadi Allah Ta'ala sudah ngerti kira-kira modelnya kayak gini sana. Sudah tahu Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam memutuskan keadilan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan baik, dalam hal kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Yakin soalnya karena Allah Ta'ala tahu potensi besar itu ada di sana. Omongan itu potensi besarnya ada di sana. Ketika seseorang omongannya baik, tambah banyak temannya. Begitu omongannya elek, mesti kumpulannya sing elek. Dan tempuh minggu mau. Setan ketemu kecuali setan. Oke, malaikat ketemu kecuali malaikat. Aman. Jadi kemudian kita tinggal menyaring. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengajarkan almaru ala dini khalilin. Seseorang tergantung kebiasaan, cara pikir, cara pandang, dan kemudian hobi masuk. Wong ndak hobi burung. Ngomong ambil wong sing hobi burung, ndak. Tapi begitu wong sing hobi burung, ngomong ambil wong sing hobi burung, ngerti. Iki sing ini tahu. Hobi otomotif, ambil wong ngomong ambil wong sing hobi otomotif, ketemu. Cara mikirnya sama, justru langsung nyambung. Tapi orang tidak ngerti apa-apa. Wong ndak hobi nang masjid, ngomong ambil wong sing hobi masjid. Begitu kemudian rapat, sing siji tutup total. Sing siji ojo. Kenapa? Siji hobi masjid, siji tak hobi masjid. Siji. Jadi cara berpikir itu akan mengikuti. Makanya kemudian al-mar'u ala dini khalil. Seseorang akan mengikuti cara pandang orang yang kemudian biasa dia kawan, biasa dia teman. Maka kemudian falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap orang memperhatikan siapa yang biasa dikawan. Siapa teman duduknya? Penting mikir ekonomi. Kenapa? Tidak sembarangan orang bisa menemani seperti itu. Orang biasa ke masjid, kumpulan muslim tidak biasa ke masjid. Salah satu, kalau dia bisa mewarnai orang lain, orang yang tidak biasa ke masjid akan berangkat ke masjid. Tapi kalau tidak bisa mewarnai orang lain, dia yang diwarnai oleh orang lain. Kalau ada ngopi stilo, sampai imam takbir. Begitu imam takbir, kok tarik ini di si panas kan? Kok tinggal sembahyang, kok adem kopi, gak enak. Kita ini sampai imam salam. Begitu imam salam, masuk. Pertama latihannya trainingnya seperti itu. Lama-lama gak berangkat sama sekali. Suwe-suwe, lama-lama iki adan sampai imam mulai sampai masjid ditutup tetap dengar suara ini. Suwe-suwe kayak ngono. Terlatihnya modelnya seperti itu. Maka kemudian orang itu pentingnya mencari teman yang baik itu ada di sana. Cari orang-orang yang hobi untuk melakukan kebaikan.
Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah terhadap perbuatan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan sampai tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat An-Asr 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ayat ini kalau ditafsirkan panjang luar biasa. Nah, saya ambil ringkasnya saja. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat ini Allah Ta'ala mengajarkan wal 'asr demi masa. Itu masa orang setiap orang tidak terosok. Mulu-mulu sekian, mulu-mulu cepat berjalannya waktu itu cepat. Dan itu tidak bisa kita tahan. Wal 'asr demi masa kata Allah Ta'ala, perhatikan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan merasakan kerugian. Sebentar hidup yang dia rasakan, pirang tahun loh, mulai awal corona sampai saat ini sing mbok lakoni. Lockdown tak kerasa 2020 ini terutama 2020 ini. Mulai Februari sampai saya tak terasa apa-apa. Apa yang sudah dilakukan moro-moro itu Agustus. Lundi sih kerasa Februari sih anak. Si Februari. Ndak kerasa apa serat langsung Agustus. Oh. Innal insan lafi khusr. Apa yang Anda lakukan? Itu yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti Anda ditanya oleh Allah Ta'ala nikmat itu digunakan untuk apa? Apa kebaikan apa yang sudah Anda lakukan? Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan illa, ada yang tidak rugi. Di antara mereka ada yang tidak rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman saja cukup belum. Wa 'amilus shalihat. Kemudian beramal yang soleh. Iman wa 'amilus shalihat ini mesti satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Orang hanya beriman saja, baik untuk dirinya saja, tidak baik untuk orang lain, percuma, rusak. Makanya kemudian orang laki, ini kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, aku mantardau nanti aku khuluquhu fazawwiju. Kalau seandainya orang laki punya anak perempuan, datang kepada Anda orang yang Anda lihat, orang laki dilihat dari dua hal, mantardau dinahu wa khuluquhu, orang yang kemudian baik agama, baik akhlak. Perempuan dilihat dari 4 hal. Laki lebih simpel. Kenapa? Ini sudah mencakup. Ini dua ini sudah mencakup. Karena tanggung jawab dan lain-lain itu ada di dua ini. Dinahu wa khuluquh. Agama dan akhlaknya. Orang kadang-kadang baik agamanya saja. Sembayangnya Masya Allah sembayangnya. Cuma dikongkon kerja itu masih luar biasa. Dikongkon kerja masih luar biasa. Cuma kemudian semangat. Begitu dikongkon azan langsung berangkat ke masjid. Cuma dikongkon kerja masih luar biasa. Ambil bujuk itu ya kira-kira khusus. Akhlaknya yang tidak baik. Sama tetangganya kemudian sering bertengkar. Itu kemudian yang tidak baik dalam akhlak. Ada kalanya orang laki itu baik akhlaknya, tapi tidak tahu sembahyang. Ini orang tonggoe loro, langsung dikirim bubur ambil dhewe gawe itu kok nopo? Baik luar biasa, tapi gak tahu sembahyang. Yang penting kan baik kepada tetangga, itu salah juga. Kau nabi ambil tonggomu tapi gak ambil Allah Ta'ala itu salah. Allah Ta'ala yang menciptakan Anda, tonggomu jasa nopo? Allah Ta'ala justru lebih banyak urutnya daripada tetangga. Allah Ta'ala menciptakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah menciptakan, dilengkapi penciptaan oleh Allah Ta'ala, kemudian ditegakkan, kemudian kebutuhan semua dilengkapi oleh Allah Ta'ala. Belum mau gak terima kasih oleh Allah Ta'ala, malah terima kasih ambil tonggoi. Kalau tetangganya laki langsung disambangnya bebe. Begitu makanya kemudian orang laki dilihat dari dua hal. Ini mencakup semua. Begitu didelok aman sembahyangnya, agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, wis kena dijamin. Duit tidak masalah, karena apa? Orang laki bisa mencari uang. Jadi kemudian orang laki tidak ada syarat untuk ganteng, tidak ono. Orang laki itu tidak ada syarat, ini perempuan ada. Ono ayunya, ono ada cantiknya, ada hartanya. Itu orang laki tidak dilihat dari ini. Kenapa? Untuk ganteng apa enggak? Orang laki biasa hatta tidak ganteng payu. Orang laki biasa hatta tidak ganteng payu. Tapi meja itu kemudian harus maca, masih harus berusaha di mana. Kalau lama itu hatta kemudian kumus segala macam, yang penting tanggung jawabnya ada untuk kerja lebih dihargai. Nah, maka kemudian disinilah munculnya Allah itu sistem.
Jadi kemudian cara berpikir Islam modelnya seperti itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Orang baik kepada Allah Ta'ala, kemudian baik kepada sesamanya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa tawasau bil haq. Tidak bisa orang baik untuk dirinya sendiri, kemudian pokok aku sembahyang dewi, bojo ambil anakmu tidak ngurus, pokoknya aku sembahyang dewi tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada tanggung jawab di sana. Wa tawasau bil haq. Mengajak orang lain, paling tidak diomongi sedikit-sedikit. Wa tawasau bil haq. Mengajarkan orang lain tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan tentang sabar. Karena sabar ini luar biasa. Kadang-kadang orang yang dalam biasa mendakwakan atau levelnya ustaz, level kiai sekalipun, begitu kehilangan bojone, itu luar biasa, pukulan batin luar biasa. Nah maka kemudian di saat kondisi-kondisi yang seperti itu, orang mesti harus diingatkan lagi. Jangankan level ustaz, level umat, level Sayyidina Umar sekalipun. Begitu kemudian Rasulullah meninggal, kalah. Itu level Sayyidina Umar. Begitu Rasulullah meninggal, langsung kalah. Semua sahabat langsung kalah. Kecuali Abu Bakar. Jadi ini memang levelnya beda sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya, menjelaskan kalau seandainya imannya seluruh orang ini ditampung dibandingkan dengan diadu dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, TKP kalah, tak lutut. Makanya beda. Maka kemudian di saat orang terpukul itu pun, walaupun dia orang yang biasa, walaupun orang yang biasa mengajarkan kepada kebaikan, tetap harus diingatkan. Atau model ustaz, ini ustaz sabar. Kenapa? Kadang-kadang dia di saat senang begini gampang ilmu sabar. Begitu terpukul, lupa kadang-kadang. Lupa, balik nafsu. Untuk ngomong sabar itu, untuk ingat ke sana yang sulit. Makanya kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.